Anies dan Sandi, dari kawan bisa jadi lawan. Peta persaingan Pilpres 2024 sepertinya akan lebih berwarna. Sebab diyakini tidak ada lagi kandidat yang dominan, seperti terjadi pada dua kontestasi pemilihan umum sebelumnya. Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2014 dan 2019, sosok Jokowi begitu mendominasi kancah politik, baik popularitas maupun elektabilitas. Karena itu, hampir semua partai politik lebih memilih bergabung dengannya. Selain tak memenuhi ambang batas, juga tidak memiliki kader yang bisa dijadikan saingan. Hanya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang berani menyainginya. Pada Pilpres 2024, Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Artinya, tinggal Prabowo yang boleh dikatakan kandidat kuat. Namun, mantan Danjen Kopassus tersebut tidak sekuat dan semumpuni Jokowi dalam hal elektabilitas. Menilik nama-nama kandidat yang telah beredar dan masuk dalam bursa Capres-Cawapres hari ini, ada dua sosok menarik untuk diulik. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menparekraf, Sandiaga Uno. Kedua tokoh ini sebagaimana diketahui pernah menjadi kawan, atau pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Anies sebagai cagup dan Sandiaga sebagai cawagup. Hasilnya sangat gemilang. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini, mampu mengalahkan calon petahana. Pasangan Ahok-Jarot. Hanya saja hubungan intim Anies-Sandi tak berlangsung lama. Prabowo pada Pilpres 2019 merekrut Sandi jadi wakilnya. Hubungan pasangan Anies-Sandi pun akhirnya berpisah. Seiring berjalannya waktu, Anies dan Sandi akhirnya boleh disebut jadi lawan politiknya. Anies sepertinya masih berkutat dengan dukungan kelompok oposisi, baik dari parpol maupun non-parpol. Sedangkan Sandi, kini telah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Seperti halnya Anies, Sandiaga Uno pun dinilai memiliki kans besar untuk maju Pilpres 2024 pasca bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Pengusaha muda nasional ini sangat berpeluang bertarung dengan sejumlah nama, termasuk diantaranya Anies Baswedan. Jamak, bila kedua tokoh ini digadang-gadang sebagai kandidat potensial maju Pilpres 2024. Keduanya memiliki angka elektabilitas cukup tinggi. Berdasarkan survei terakhir lembaga SMRC, yang dirilis akhir Desember tahun 2020, Anies berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 11%. Sandi di urutan 4 dengan 7,9%. Sementara urutan pertama dipegang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan 15,7%. Meski bukan ketua umum partai, bahkan Anies sendiri tidak tercatat sebagai kader partai politik manapun, dipercaya tidak akan menemui kesulitan mendapatkan kendaraan untuk nyapres. Sebab keduanya memiliki magnet untuk dilamar dan diusung sebagai capres maupun cawapres. Pertanyaannya, siapa bakal lebih berpeluang nyapres dan siapa yang habis karir politiknya? Menilik konstelasi politik hari ini, sepertinya peluang Sandiaga Uno jauh lebih besar. Bergabungnya Sandi dengan Kabinet Indonesia Maju, akan menjadi modal bagi Sandi untuk dijadikan pendongkrak elektabilitasnya. Asal, dia mampu mempresentasikan jabatannya menjadi panggung politik strategis. Bila Sandi mampu menunaikan tugasnya dengan baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, peluang untuk mendongkel elektabilitasnya terbuka lebar. Sementara untuk membangun citra positif, posisinya sekarang bisa dimanfaatkan Sandi untuk tebar pesona. Anies sendiri meski masih mengungguli Sandi dalam perolehan angka elektabilitas, namun progresnya berbanding terbalik. Ada beberapa alasan yang membuat posisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini terancam. Bahkan, tidak menutup kemungkinan karir politiknya habis. Alasan paling mencolok tentu saja nasib kalangan pemilih Islam kanan, khususnya FPI yang telah dibubarkan pemerintah. Sebagaimana diketahui basis massa dari kelompok ini tak bisa dipandang remeh. Mereka bisa mengantarkan Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, dan menjadikan Prabowo sebagai rival utama Jokowi pada dua perhelatan Pilpres. Setelah dibubarkan dan sekaligus dinobatkan sebagai organisasi terlarang, basis massa ini sedikit banyaknya bakal jauh berkurang. Meski telah kembali mendeklarasikan organisasi baru dengan nama Front Persatuan Islam, diprediksi tidak akan semasif FPI versi lama. Pasalnya, pergerakan mereka kemungkinan besar akan terus diawasi pemerintah, mengingat penghuninya masih itu-itu juga. Alasan lainnya adalah masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya sampai 2022. Habis itu kemungkinan bakal menganggur, karena Pilgub DKI sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang, Nomor 10 Tahun 2016 akan kembali digelar pada tahun 2024.
Bila Anies tetap akan maju pada Pilpres 2024, harus dipastikan memiliki panggung politik untuk tetap menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Nah, masalahnya, sulit bagi Anies mendapatkan panggung strategis di pemerintahan. Misal menjadi menteri dan sejenisnya. Karena kemungkinan kecil Presiden Jokowi tidak akan memberikan tempat terhadapnya. Harapan dia mungkin berkarir di partai politik. Namun, tentu saja tidak akan ujuk-ujuk jadi ketua umumnya. Dengan begitu, hampir dipastikan tidak ada ruang cukup bagi Anies membangun pencitraan. Parahnya, citra Anies dalam beberapa waktu terakhir cenderung melempem ketika Mensos Risma sedikit demi sedikit membongkar wajah Jakarta. Bila Risma mendapat tempat di hati masyarakat ibu kota, meski jabatannya Mensos, maka keterpurukan Anies tinggal menunggu waktu saja. Jika dibiarkan terus, tentu bahaya bagi karir politik Anies. Bagaimana mungkin partai politik tergiur melamarnya, bila citra Anies jeblok saat mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur? Terlebih, setelah itu dia nganggur dan tidak punya panggung politik. Siapapun para pendukung Anies, harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang, jika tidak ingin terus terjun bebas. Anies sendiri dalam sisa masa jabatannya harus bisa memanfaatkan dengan baik, bila tak ingin karir politiknya habis.